Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini saya bersama narasumber nama siapa? Saya Husni. Kang Husni. Kita akan ngopi, yaitu ngobrolin opini dan juga sharing-sharing. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe sekarang juga. Nyalakan. Oke, tanpa berpanjang lama, kita ini dulu ya. Sebelum kita mulai beranjak ke ngopi ini, kita harus tahu dulu profil dari kampus ini sendiri. Nah, alasan saya kenapa kampus ini menjadi narasumber pun pasti karena ada identitas yang saya ingin tanya-tanya gitu ya, sharing-sharing. Nah, maka kampus ini biografi singkatnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni. Saya lahir di Sukajadi lah, dan Cibarengkok gitu ya. Usia saat ini relatif masih muda gitu ya. Usia saat ini baru usia 25 tahun. Aktivitas saat ini aktif di berbagai organisasi gitu. Salah satunya di remaja masjid sebagai pembina pemudanya, juga aktif di lembaga sosial kayak KMCF, Asian Muslim Charity Foundation, juga salah satunya aktif di Masjid Sukajadi sebagai biografi singkat. Oke, baik. Jadi dari situ aja sebenarnya kawan-kawan mengetahui bahwa beliau ini salah seorang juru dakwah, aktivis, organisatoris gitu ya, sehingga saya ingin ini ngobrol-ngobrol, apalagi mungkin ini bisa bermanfaat buat saya pribadi dan juga teman-teman. Jadi ini mungkin sekilas dulu ya, sebelum nanti masuk kenapa saya memilih kampus ini sebagai narasumber ini. Dulu tahun 2018 ya kalau nggak salah, itu menjadi awal mula saya berkenalan dengan kampus ini lewat kawan saya gitu ya. Dari situ saya mulai ngobrol, sharing-sharing terkait dakwah, karena saya pun pada saat itu sedang mencoba untuk memulai gitu, merintis dan juga ingin tahu bagaimana praktek di lapangan. Dan kebetulan beliau pun pernah ngisi gitu ya di remaja daerah kami gitu, walaupun nggak berlangsung lama gitu. Tapi hal positifnya ketika saya mendengarnya, ini bahasanya ringan tapi penuh makna gitu kampus ini. Kalau saya boleh mungkin the next Ustadz Handi Buani gitu. Jadi bahasa-bahasanya sederhana tapi mengena gitu, apalagi di kalangan anak muda. Itu diamini oleh semua anak-anak sini waktu itu. Makanya kampus waktu itu berapa kali ya misi-misi itu, mungkin kalau nggak salah 3 lah gitu. Jadi itulah alasan kenapa beliau ini saya masukkan list menjadi narasumber gitu. Artinya di sini mungkin bagi teman-teman yang ingin memulai dakwah dan juga apapun nanti yang kita akan bicarakan, ini bisa diambil manfaatnya. Oke, kampus ini kalau boleh tahu nih, mungkin kampus ini sendiri kan, kalau boleh tahu nih berapa lama sih menerjuni bidang dakwah ini? Terjun di dunia dakwah di tahun 2013 itu adalah pertama berarti ya. 2013 pertama belum dakwah itu. Pertama saya pribadi itu mulai memantaskan diri gitu. Supaya saya pun bisa aktif berdakwah, mulai ikut Lipo tahun 2013 itu. 2014 akhir ya saya sedikit lah saat itu disuruh gitu ya
sama melobi, walaupun saat itu teh belum kebayang dakwah teh kumaha gitu. Belum kebayang dakwah teh kumaha gitu. Sok itu kalau bisa mah ajak temannya gitu supaya bertambah gitu, orang-orang yang pertama juga cinta sama Islam gitu dan cinta sama dirinya sendiri juga kepada lingkungan gitu. Tahun 2014 akhir berarti saya memulai dakwah pertama kali gitu. Nah, di situ sampai saat ini ya alhamdulillah gitu. Dakwah itu senantiasa terus tumbuh ya. Alhamdulillah. Jadi cukup panjang juga ya, yaitu sekitar 7 tahunan ya berarti. Ya. 7 tahunan hingga saat ini gitu. Sebelum lanjut ke ini, kalau boleh tahu kamu sini ini dulu backgroundnya seperti apa? Kenapa juga akhirnya memilih dakwah gitu sebagai jalan hidupnya mungkin ya saat ini? Background saya dulu alhamdulillah ya sangat luar biasa. Kompleks ya, Kompleks banget gitu masalahnya gitu. Dididik dari keluarga yang baik sebetulnya ya, dengan lingkungan yang cukup lumayan berat gitu. Saat itu untuk menghadapinya dari lingkungan tersebut ya, kalau kita tidak bisa mewarnai, pasti diwarnai. Iya gitu. Nah, kebanyakannya saya yang diwarnai gitu pada saat itu. Sebagai jalan anak muda juga. Sehingga ketika saya diwarnai di situ merasakanlah bentuk-bentuk kesepian gitu sebetulnya. Jadi sepele sebetulnya masalahnya mah. Mungkin teman-teman juga di rumah merasakan ya, sama teman-teman yang lain juga merasakan. Bukan broken home saya itu sebetulnya, bukan anak broken home, cuma ditinggal kerja saja sama orang tua. Jadi mungkin mencari gitu ya, kenyamanan yang lain. Mencari kenyamanan yang lain, mencari teman buat mengisi hari-hari saja supaya hari saya tinggal sepi tapi ramai dengan orang-orang. Namun sejatinya balik lagi di kala sendiri mah tetap saya merasa sepi. Bahkan ketika dalam kondisi ramai pun saya merasa sepi. Oh iya. Jadi apa makna yang sesungguhnya saya cari saat itu? Tapi perjalanan tadi dari tahun 2013 itu mencari makna bagaimana hati saya itu ramai terpenuhi sak gitu kan. Iya. Dengan hal-hal yang perlu dengan makna. Buktinya kayaknya kebuktian gitu. Tahun 2013 itu saya tidak menemukan ya sebelumnya gitu, tidak menemukan makna di dalamnya. Bahkan ya hampa saja, teman merasa banyak tapi bukan kayak teman. Iya. Itu saling menjerumuskan antara satu dengan yang lainnya. Kalau istilahnya mah ada jemaah dompet. Iya. Jemaah dompet itu kayak gimana ya? Mereka berkumpul bersama, duduk bareng bersama, tapi mereka satu sama lain silih tindihan gitu. Nah, silih buat menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Itu yang saya rasakan perjalanan. Jadi itu teman-teman, kenapa alasan Kang Husni gitu ya? Backgroundnya tadi seperti apa? Sebenarnya dari yang tadi ini kan saya baru tahu ya, karena kali ini baru kita benar-benar ngobrolnya lebih intim gitu ya. Dari hal itu ya, berarti Kang Husni ini pada saat itu benar-benar mencari pencarian jati diri dan juga kenyamanan gitu kan ya. Sehingga mencap-mencap kemana-mana, mungkin merasa nyaman itu hanya sesaat gitu. Ini hilang, kesini hilang. Nah, alasan apa sih Kang Husni bisa nyaman nih di dunia dakwah itu kenapa? Alasan saya merasa nyaman di dunia dakwah, pertama saya mendapatkan ketenangan hati. Ketenangan hati. Pertama saya mendapatkan ketenangan hati, juga teman yang sama-sama mendukung saya, baik itu dalam kondisi terpuruk maupun dalam kondisi saya banyak kelebihannya. Jadi dari kondisi keterbatasan sampai kepada kemampuan yang maksimal gitu, semuanya didukung. Bahkan ketika saya tidak bisa belajar tentang ini, saya dibantu oleh mereka supaya saya bisa belajar tentang ini. Ya, walaupun misalkan saya nggak kuliah, tapi teman-teman kuliah, misalkan kayak Syam sekarang jurusan apa? Kayak komunikasi. Komunikasi, belajar kan komunikasi pada mereka.
bagaimana cara berkomunikasi dengan orang-orang. Jadi kan ada komunikan sama ada komunikator. Iya. Nah, komunikan itu orang yang menyampaikan pesan atau menerima pesan kan. Komunikator itu adalah orang yang menyampaikan pesannya kepada seorang komunikan. Bagaimana bisa mendapatkan hal itu? Nah, itu kan sesuatu yang saya tidak dapatkan dari dunia manapun kecuali kepada orang-orang yang kuliah. Nah, begitu salah satunya. Jadi bukan alasan lagi ya. Ya. Jadi membuat diri saya bisa belajar banyak dari lingkungan dakwah. Oh iya. Tentunya ini juga ada apa ya? Ya terkait tadi dakwah. Ada juga teman saya yang apa ya? Titip pertanyaan katanya gini. Saya tuh bingung katanya mau mulai dakwah, tapi ngerasa ilmu saya masih dikit. Bagusnya, apakah saya belajar langsung di lapangan? Ataukah saya banyak belajar dulu, tapi itu menunggu waktu yang cukup lama. Itu sepengalaman Kang Husni, bagus itu seperti apa? Ya, kalau saya pribadi itu langsung baik gitu ya. Memang tidak ada manusia yang sempurna gitu. Pasti ada aja kesalahan. Nah, saya pernah membaca juga tafsirnya gitu dari Quran surah As-Saff ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna la taqul kabura maqatan inna wali antaquluna. Ya orang-orang yang beriman, amat besar kebencian di sisi Allah ketika kamu berarti mengatakan sesuatu yang kamu tidak kerjakan tentangnya. Nah, berarti kan di sini tuh ada dua hal sebetulnya. Tadi ilmunya kurang kan. Gitu. Yang kedua, gimana caranya supaya kita mau berdakwah atau melangkah dulu aja sambil aja learning by doing gitu. Nah, dari riwayat Ibnu Katsir dari Said Al-Khudri juga pernah mengatakan gitu. Ketika kita hendak bergabung kepada kafilah dakwah, setan akan senantiasa membisikimu. Saat itu setan membisiki seseorang yang telah masuk kepada kafilah dakwah. Apakah engkau tidak melihat dirimu sendiri? Apakah engkau hendak ingin berdakwah? Gitu. Udahlah, nggak usah berdakwah, mendingan beresin aja diri sendiri. Ya gitu, pasti banyak. Ya itu kan salah satu bentuk godaan setan dari ayat tersebut. Gitu. Sehingga ada dua hal yang menjadi prinsip dari tafsir Ibnu Katsir tersebut. Gitu. Nah, ketika kita diam melihat kezaliman, itu salah satu juga kezaliman atau kemaksiatan bagi diri kita. Dan ketika kita menyampaikan sesuatu yang benar, itu lalu kita tidak menjalankannya, itu pun termasuk kezaliman. Gitu. Maka dituntut seorang dai itu berjalan dengan berjalannya waktu, maka dia akan senantiasa terus memperbaiki dirinya sehingga tidak ada kedua hal tadi. Gitu. Ucapannya sejalan. Karena ya dai itu adalah orang yang membawakan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga disitulah terbentuk diri termotivasi. Oh iya ya, kita ngobrol kepada orang lain kayak gini, coba periksa diri kita sendiri. Sejatinya mah kita ngobrol bukan kepada orang lain, tapi kita ngobrol kepada diri kita sendiri. Nah, itu sih jawaban yang tepat bagi teman-teman yang mau memulai dakwah. Ya, mungkin step by step dulu gitu ya. Ya. Sambil belajar. Jadi kadang-kadang juga apa itu jadi alasan gitu sebenarnya mah nggak mau aja gitu, cuman mungkin dalam pikiran sama hatinya pingin, cuman masih ada kebimbangan yang terjadi. Ini juga nih ada beberapa yang saya alami gitu ya. Ketika kita hendak memulai jalur ini nih, jalur kebaikan misalkan, pastikan kita diterjang dengan beragam cobaannya gitu, begitu hebat ya. Ya termasuk saya juga pernah sampai KO gitu lah, maksudnya udahlah nggak usah kayak gini gitu, nggak usah di jalur ini lagi, mending jalur mungkin kamu sih tadi punya jalur background yang nggak mudah gitu, kompleks gitu. Saya juga pun demikian gitu, berbeda mungkin sama orang-orang yang jalurnya enak gitu ya. Nah itu biasanya apa ya, orang-orang seperti ini tuh gimana ya istilahnya,
insecure gitu ya sama diri. Gitu. Kadang-kadang tanpa disadari ketika kita memulai hal itu teh kita teh butuh apresiasi. Kadang-kadang kan contohnya ketika saya di lingkungan sini gitu ya, saya itu apresiasi gitu ya, sehingga saya waktu itu udah stop gitu. Stopnya mungkin nggak mau karena melebu-lebu ya, karena saya pikir pada saat itu saya juga masih relatif masih muda banget gitu ya, masih di bawah 20 mungkin 18 gitu, 18 tahun. Jadi pemikirannya juga di satu sisi ingin memulai tapi belum siap sebenarnya secara emosi untuk memulai. Kang Husni pernah nggak ngalamin hal demikian gitu? Ya, saya pernah juga mengalami hal demikian, banyak penolakan ya. Iya. Banyak ketidaksukaan dari orang-orang, terus memandang rumah suci gitu. Bisikan setan itu balik lagi Ya. Namun bisikan ini datangnya dari seorang manusia, dari teman sendiri gitu. Ya. Tolong sore gitu. Udahlah, mendingan biasa-biasa aja hidup mah gitu. Ya udah have fun lagi aja gitu. Jangan merasa kaku gitu. Ya, kan kehidupan di dunia ini kan hanyalah senda gurau belaka gitu. Ya, makanya jangan main-main gitu dalam kehidupan ini. Nah, senda gurau belaka yang akan nanti dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bentuk cara saya dulu itu menghadapi kondisi penolakan itu adalah dengan menerima semua yang datang kepada saya, termasuk dari penolakan tersebut. Di situ Allah sedang memberikan pelajaran berupa pendidikan mental kepada saya, bahwa saya itu harus jauh lebih berani, jauh lebih matang dan tidak patah semangat dan patah arang ketika saya menghadapi penolakan, kecacian, makian dan itu lingkungan tersebut. Ya, sedikit berbicara tentang sirah nabawiyah juga mungkin. Rasul juga dulu dididik dari ketidaknyamanan. Ya, tidak dibuai dengan kemanjaan gitu, tapi dengan merasa demikian gitu ya. Makanya punya effort lebih gitu kan. Terus belajar, terus kembangin diri, terus memperbaiki diri gitu. Beda dengan mental kekinian gitu ya. Dia dibuai dengan kekayaan, dengan instan gitu, sehingga mentalnya itu gak dibangun buat fight untuk menghadapi kehidupan. Jangannya instan gitu, gak mau berproses, gak mau ribu, gak mau capek gitu. Ya, jadinya pertama penyakitnya itu adalah mental block, tidak mau menerima terkait dengan pelajaran yang hendak diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kedua, mudah menyerah, pada akhirnya tidak ada semangat juang. Nah, itu yang menjadi krisis juga saat ini umat Islam seluruh di dunia, terkait dengan mental block. Yang kedua, lemah juga terkait dengan azab dan tekad. Jadi benar-benar harus well prepare gitu ya untuk seperti itu, dari segi emosi, mungkin ilmu juga. Ya, mungkin ya hal itu perlu disesali juga gitu buat orang-orang kayak gitu. Contohnya kayak saya tadi. Lanjut, apa ya, sebenarnya Kang Husni sendiri nih dalam memandang gitu anak-anak muda saat ini, gejolak-gejolak mereka, problem-problem mereka itu seperti apa? Karena mungkin ini sedikit info gitu buat teman-teman. Kang Husni ini dakwahnya juga tidak hanya dalam lingkup masjid aja ya, maksudnya yang lipo-lipo gitu, tapi sudah menjalar ke berbagai tempat, ke tempat kopi, bla bla bla. Saya juga pernah lihat sama orang yang tatoan, sama pemabuk keras gitu. Saya juga mungkin ya terinspirasi gitu. Itu Kang Husni gimana ngadepinnya mereka ini? Terus juga Kang Husni pernah ngomong nih waktu pas mengisi, Kang Husni itu pernah dakwah ya di daerahnya waktu itu memakan beberapa bulan, tapi hasilnya ya alhamdulillah gitu. Nah itu
apa sih yang menguatkan Kang Husni itu? Yang menguatkan saya dari medan dakwah itu adalah yang pertama, yakin berarti ya, yakin bahwa Allah akan menolong saya dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi di lapangan. Jadi langsung klik gitu kepada ayatnya gitu kan orang yang menyuruh itu disebutnya sebagai dai, dan objeknya itu disebut, yang mengajaknya itu disebut juga sebagai orang yang menyuruh, yad'u gitu kan kalau dari kalimatnya itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izah bil hasanah wa jadilhum billatii ahsan. Nah, disebutnya dengan cara yang hikmah, memberikan mau'izah dan berdebat dengan cara yang baik. Nah, dari situ ternyata menariknya tuh jadi saya banyak belajar lebih bagaimana saya memahami terkait dengan manusia-manusia. Oh, keinginan manusia ini mah seperti ini. Iya. Saya tidak bisa masuk kepada manusia ini kalau keinginan saya masih bertolak belakang dengan keinginan dirinya. Jadi ada proses, ada seninya gitu dari dakwah ini, sehingga saya bisa bertahan di situ. Justru jadi tertarik, makin menantang gitu. Oh iya ya, justru saya jadi nambah ilmu dari seseorang tersebut. Dan ternyata orang-orang yang kita pandang itu justru buruk gitu, justru mereka yang banyak memberikan pelajaran bagi kehidupan saya pribadi. Karena saya pun dulu ada di lingkungan demikian, ya saya pun ingin mengajak mereka untuk kembali kepada jalan yang benar. Salah satu bentuk pelajarannya adalah ketika seseorang tersebut ya benar-benar ingin berubah, sampai meninggalkan hal yang demikian, rasa sakau gitu ya, sakau sampai merinding badannya gitu. Terus dikaram di masjid pada saat itu akhirnya ya dia mau sampai saat ini mau terus belajar sampai meninggalkan sedikit demi sedikit. Alhamdulillah saya nggak parah tinggal dulu gitu. Tapi mungkin sudah tahu lah gitu ya, saya banyaknya apa dunia seperti itu. Ini kelihatannya dulu mungkin kamu sih ngerasain gimana, tapi pas sesudah di apa ya, di jalannya gitu, ini jadi bahan ketawaan kamu sih kan? Jadi bahan ketawaan. Ini misalkan kalau contoh saya tadi, saya dulu begitu bangun subuh misalkan ingin dakwah ke apa lingkungan, tapi pas saya pikir kok saya itu dulu apa ya, ego saya pengen dakwah tapi hati saya belum benar-benar dakwah gitu. Saya ketawa gitu, kok bisa gitu saya dulu gitu, konyol gitu. Ya ada bentuk pergolakan demikiannya di dalam hati itu gitu. Pada saat itu kan tidak selamanya perjalanan dakwah itu mulus gitu. Nah, saat itu justru Allah menguji ketika banyaknya anak-anak itu. Seperti saat ini kan umat Islam itu diuji. Mereka itu banyak, namun kata Rasul seperti ibu-ibu di lautan. Nah, saya pun saat itu tergoda oleh rayuan setan gitu kan. Wah, merasa bangga hasil usaha saya gitu saat itu. Nah, sehingga ketika muncul kesombongan sedikit dalam hati gitu, itu yang akan membuat diri kita lengah dan merasa aman gitu dari segala sesuatu hal yang akan menghantam dalam kehidupan kita. Rasa kecewa gitu. Di dalam diri gitu kan, saya merasa bahkan bisa menyalahkan diri saya sendiri gitu. Karena merasa bahwa itu semuanya hasil dari usaha saya tanpa ada pertolongan dari Allah. Tapi itu apa yang hilang? Berarti hilangnya adalah pertolongan atau keyakinan saya terhadap Allah. Jadi langsung menganggap diri sendiri seolah seperti Tuhan. Ya, seperti Tuhan gitu. Habis itu kan, oh ini yang menjadi penyebab saya. Salah satunya kan aktivis dakwah itu gangguannya itu salah satunya adalah popularitas. Iya. Oh, udah kenal popularitas sudah, wah luar biasa gitu ya. Apa ya, biar nggak tegang mungkin kamu mesti mulai minum dulu. Ini betul belum ada sponsor ya, jadi ini cukup lah. Apa ya, mungkin ini
saya sedikit yang melihat dari media, apa ya, orang-orang yang seperti apa gitu, seharusnya pemuda itu seperti apa. Karena saya apa ya, pernah dengar gitu ya, Ustaz ngomong kayak gini, apakah kita mau sosial media kita itu dipenuhi dengan konten-konten yang ya gitu-gitu aja gitu, yang trending topiknya ini, tapi giliran edukasi yang baik-baik itu ya mungkin ke belakangan. Nah, ini kan tentunya harus ada gerakan yang cukup nyata gitu ya, konkret gitu dari pemuda-pemuda. Nah, menurut Kak Husni itu gimana harusnya pemuda ini? Gerakan dari pemuda ini seharusnya pertama dia juga masih menjalin hubungan, menjalin hubungan baik itu di media sosial maupun interaksi secara langsung bersama teman-temannya. Pertama di media sosial kita banyak juga mengedukasi terkait dengan konten-konten kebaikan kepada orang-orang tersebut untuk mengikis konten-konten yang negatif yang saat ini banyak bermunculan. Dan nanti pun kelihatan gitu mana yang benar-benar kalau ditunjukkan jalan kebenarannya, dimanapun orang-orang yang kamu tutup dari jalan kebenaran tersebut. Pada sejatinya saat ini menjadi polemik yang sangat luar biasa gitu. Ketika konten yang bagus itu diblokir, Ya betul. tapi konten yang vulgar, yang luar biasa gitu, sangat disebarluaskan gitu. Itu fenomena yang terjadi saat ini gitu kan. Berarti apa yang mereka inginkan untuk menghancurkan generasi bangsa termasuk umat Islam gitu. Berarti kan mereka pun mempunyai strategi dan rencana gitu. Maka apa yang harus pemuda itu lakukan? Maka harus membuat strategi dan membuat rencana dan terus bergerak baik itu pagi maupun malam. Karena mereka itu senantiasa berpikir, terus berencana, terus mengevaluasi dari proses perencanaannya itu untuk menghancurkan akhlak-akhlak dan generasi umat Islam khususnya dan umumnya itu buat seluruh dunia. Berarti kan mereka punya misi khusus dalam hal ini. Nah, bagaimana caranya ya? Caranya tadi terus kreatif dan dinamis dalam prosesnya. Jangan sampai kita yang terbawa arus suka terkait dengan apa yang disuguhkan dan apa yang direncanakan oleh mereka. Ya, berarti kita harus melek gitu ya, melek itu terhadap apa ya, kadang-kadang situasi sekarang. Mungkin ini apa ya, pertanyaannya cukup ambigu gitu ya. Emang kalau sih belum menjalani, cuman ya saya ingin tahu sekarang saya juga sama nih, ada yang ngomong kalau kita nikah muda itu menghambat apa ya, proses cita-cita kita. Jadi produktivitas kita tuh menurun. Nah, menurut kampus ini kan walaupun kita sama-sama lagi jomblo gitu ya. Nah itu gimana tuh menurut kampus nih? Benar atau enggak? Atau kampus punya opini lain gitu? Nikah muda mengganggu produktivitas. Iya. Ya. Karena mungkin kan konsentrasinya kan udah berbeda ke keluarga. Mau belum menikah mau sudah menikah sama aja sebetulnya. Kalau menurut saya pribadi mengenai produktivitas itu, karena ada orang yang belum menikah juga produktivitasnya juga menurun gitu, bahkan nggak produktif orang tersebut gitu kan ya. Nah, jadi kita juga nggak bisa nyalahin terkait dengan orang yang sedang nikah muda gitu. Nah, orang yang nikah muda itu justru nanti menurun misalnya terkait dengan produktivitasnya ya. Kita juga nggak bisa nyalahin terkait dengan nikahnya, dan kita bisa salahin itu terkait dengan diri kita sendiri. Berarti kita saat itu atau saat ini misalkan yang merasa belum produktif, belum bisa menetapkan tujuan dengan sebaik-baiknya, sehingga pusing gitu, bingung, saya mau ngapain. Jadi hidupnya produktif terombang-ambing karena
tadi belum menentukan tujuan atau belum mengetahui tujuan yang pasti dan benar itu kemana, termasuk dalam urusan pernikahan. Ya betul. Mungkin ini berarti dia sebelum ini memanfaatkan waktu sebelum nikah ini, dia harus punya planningnya yang benar-benar kuat gitu ya. Karena ada juga nih yang produktif, orang ini produktif ya, masuk ke berbagai macam organisasi A B C D E F G, tapi kayaknya dia itu masuk itu menajuni itu cuma mengisi waktu-waktu luangnya. Emang secara definisi mungkin bisa dikatakan produktif, tapi secara interpretasinya mungkin menurut saya ya itu belum gitu. Jadi pas nikah tadi kata kamu nih, pas sebelum nikah ini kita hendaknya pas kita produktif ini kita harus tahu menetapkan tujuan, apalagi misalkan sama yang sevisi mungkin lebih enak gitu ya. Jadi mungkin itu seperti itu. Mungkin ini beberapa last question ya dari saya untuk Kang Husni. Jadi bisa dikatakan kita sudah banyak nih mendengar terkait perjuangan dakwah dari Kang Husni. Mungkin secara ringkasnya nih, Kang Husni bisa nggak, kalau bisa ngasih per poin gitulah, buat anak muda ini bisa lebih tertarik, nggak mudah mengeluh, terus benar-benar nyaman gitu di dunia ini, dunia dakwah ini, yang seperti yang kamu sendiri rasakan itu, rasa damainya dakwah ini seperti apa, itu buat saya pribadi juga. Itu kamu sih gimana yang bisa disampaikan buat teman-teman? Yang pertama berarti terkait dengan niat ya. Kita harus memperbaiki niat terus, niatnya terus diperbaiki, baik itu saat ini maupun nanti di perjalanan. Kita harus terus memperbaiki niat, juga kita harus mempunyai tujuan. Karena kalau dakwah hanya sekedar dakwah bisa jadi capek gitu. Kan nggak kebayang waktu dulu Nabi Nuh alaihissalam ketika berdakwah 950 tahun lamanya, ketika cuma dikir kan yang derajat gitu. Niatnya benar karena Allah, maka Allah pun akan membantu dan juga akan senantiasa terus berjalan. Tujuannya adalah itu Allah, bukan kepada tujuan-tujuan yang lain. Bukan mereka itu ingin menjadi pengikut kita, tapi mereka itu hendak menjadi seseorang yang mau taat patuh hanya kepada Allah, dan mau menjadi followersnya Rasul. Itu salah satu cintanya. Yang ketiga berarti tetapkan hati juga untuk menerima kekagetan yang datang. Gitu. Karena jujur sebetulnya dalam fenomena kejatuhan aktivis dakwah itu diawali dari hati dulu. Ketika mereka tidak mampu menerima kekagetan yang datang, sehingga mereka mudah goyah. Nah, coba dipelajari terkait dengan kekagetan yang ada, walaupun awalnya itu sikap yang kita alami itu tidak terima, sampai ikhlas itu benar-benar rasa di dalam diri kita. Mau ya untuk ikhlas itu berat, bahkan hanya mudah untuk diucapkan, dilakukan mah lumayan berat. Itu salah satunya. Yang ketiganya gitu. Yang poin yang keempatnya adalah teruslah bergerak. Nah, ketika sudah ada 3 poin yang tadi, maka teruslah bergerak dan jangan sampai pernah diam. Dan ada perumpamaan dari Imam Asy-Syafi'i gitu ya, dari syairnya yang sangat luar biasa. Aku melihat air gitu, yang tertahan lalu menjadi keruh, sementara aku melihat air yang terus mengalir, dia akan menjadi jernih. Nah, syair itu menandakan bahwa hidup itu adalah proses pergerakan atau perjalanan yang sangat panjang. Jika kita berdiam saja gitu, maka kita akan menjadi keruh dan juga kotor jiwa kita. Tapi jika kita terus bergerak, hidup ini akan seimbang dan nyaman, dan akan menjadi jernih kepada jiwa kita. Karena kita bisa menyerap hikmah, juga pelajaran, dan akan hadirnya giroh dalam kehidupan kita.
4 poin hal tadi itu adalah prinsip pokok bagi seorang yang hendak mau menjadikan dirinya terjun di dalam dunia dakwah. Ya, jadi mungkin ini bukan bentuk pertanyaan, tapi minta pernyataan dari Kang Husni. Maksudnya gimana ya? Nasihat lah, karena saya ini konten terakhir ada namanya nasihat. Nasihatnya buat saya pribadi nih. Kang Husni ada nggak nasihat lah? Apapun itu, karena kan hak seorang muslim kan memberikan nasihat. Ya. Nah, Kang Husni sendiri bebas mau apa memberi nasihat buat saya pribadi gitu. Nasihat bagi bisa juga, terutama bagi yang mengatakannya, tertuju kepada saya pribadi. Jangan pernah menyalahkan zaman. Yang patut disalahkan itu adalah diri kita sendiri. Jika zaman bisa berbicara, maka mereka akan berbicara. Sucikanlah dirimu. Maka teruslah mensucikan diri kita dan teruslah bergerak supaya zaman pun bisa berubah dengan antara kita yang telah dititipi amanah oleh Allah menjadi seorang hamba. Itu salah satu nasihat. Oh iya, mudah-mudahan itu benar-benar saya ini ya pegang. Oke, teman-teman, itulah perbincangan sharing-sharing kita hari ini. Semoga bermanfaat ya buat saya pribadi khususnya gitu. Jadi pada intinya mungkin ditarik kesimpulannya menurut saya adalah segala sesuatu yang kita lakukan ini kita harus memantapkan dan memantaskan. Lantas setelah itu kita harus well prepared dan kita harus siap learning by doing, jadi belajar pas di lapangan. Mungkin itu aja ya Kang Ber. Terima kasih, ini ngobrolnya asik sekali gitu ya. Walaupun udah cukup malam gitu. Semoga bermanfaat, dan buat teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe sekarang juga, karena konten-konten seperti inilah yang harus terus membumi di bahkan melangit gitu ya di sosial media. Mungkin itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.